Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat-sehat selalu. Hari ini kita akan belajar di tema 8 subtema 3 pembelajaran 1. Coba perhatikan gambar di samping. Yang pertama, kegiatan apa yang dilakukan pada gambar tersebut? Ada yang tahu? Jawabannya yaitu gambar tersebut menunjukkan kegiatan penanaman pohon atau biasa disebut reboisasi. Yang kedua, di mana kegiatan itu biasa dilakukan? Kegiatan penanaman pohon dapat dilakukan di daerah perbukitan yang tandus serta di lingkungan sekitar, seperti halaman rumah ataupun di sekolah. Kemudian, apa tujuan dari kegiatan itu? Kegiatan penanaman pohon bertujuan menghijaukan lingkungan dengan tanaman-tanaman berdaun hijau. Yang terakhir, apa manfaat dari kegiatan tersebut? Manfaat dari kegiatan penanaman pohon yaitu membuat lingkungan menjadi lebih asri, memanfaatkan lahan kosong, dan jika pohon telah tumbuh besar dapat menahan erosi dan banjir. Akar-akar pohon dapat menahan air hujan sehingga menambah persediaan air tanah. Ketersediaan air bersih sangat penting bagi kehidupan manusia. Berbagai upaya dapat kita lakukan untuk menjamin ketersediaan air bersih. Ada air yang aman digunakan untuk memasak dan minum, namun ada pula yang sebaliknya. Air untuk kebutuhan sehari-hari. Bagaimana rasa air laut? Ya, air laut terasa asin. Jika kamu berenang di pantai dan terpercik air laut, kamu akan mengetahui bahwa air laut terasa asin. Sebagian besar, 97% air yang menutupi planet bumi ini berupa air laut. Air laut tidak bagus untuk diminum. Air laut juga tidak dapat digunakan dalam kebanyakan industri dan keperluan rumah tangga. Untunglah 3% air di dunia berupa air segar, yaitu air yang tidak asin dan dapat digunakan untuk minum, memasak, dan mencuci. Lalu, bagaimanakah syarat air bersih? Persyaratan air bersih meliputi 3 komponen, yaitu yang pertama syarat secara fisik, yang kedua syarat secara kimia atau kimiawi, dan yang ketiga adalah syarat mikroba atau mikrobiologi. Kita masuk yang pertama, yaitu persyaratan secara fisik. Persyaratan secara fisik untuk air terdiri dari yang pertama, yaitu airnya harus jernih atau tidak keruh. Yang kedua, tidak berwarna apapun. Yang ketiga, tidak berasa apapun. Yang keempat, tidak berbau apapun. Dan yang kelima, tidak meninggalkan endapan. Dan yang terakhir, satu lagi, yaitu suhu antara 10 derajat sampai 25 derajat Celcius. Dan air ini bersifat sejuk atau menyegarkan. Yang kedua, yaitu syarat kimiawi. Syarat kimiawi untuk air antara lain, yang pertama, tidak mengandung bahan kimiawi yang mengandung racun. Yang kedua, tidak mengandung zat-zat kimiawi yang berlebihan. Yang ketiga, cukup yodium. Yang terakhir yaitu pH atau derajat keasaman air antara 6,5 sampai 9,2. Dan yang ketiga adalah syarat mikrobiologi, yaitu tidak mengandung kuman-kuman penyakit seperti disentri, tipus, dan kolera. Air yang mengandung kuman atau bakteri bisa membuat sakit bila diminum. Masyarakat memerlukan air dalam jumlah yang sangat besar. Air yang digunakan diambil dari sungai-sungai terdekat atau sumber air lainnya seperti sumur. Pernahkah kalian berpikir bagaimana kalian mendapatkan air bersih? Jika penasaran, kalian bisa melihat prosesnya melalui video berikut ini. Pimpo mau jelasin nih bagaimana PDAM mengolah air. Pada tahapan pertama, air dialirkan ke bak prasedimentasi. Tahap ini merupakan tahap pemisahan air dengan lumpur. Lumpur mengalami pengendapan yang dibantu oleh gaya gravitasi sobat. Setelah itu, air melewati tahap koagulasi dan flokulasi.
Tahap ini, air dicampur dan diaduk dengan zat kimia yang disebut tawas. Tawas berfungsi untuk menggumpalkan kotoran yang masih ada di dalam air. Kemudian, gumpalan kotoran dan air dipisahkan kembali lagi menggunakan gaya gravitasi pada bak sedimentasi, sehingga aliran air yang berada pada bagian atas menjadi lebih bersih. Setelah dibantu oleh gaya gravitasi, kali ini air disaring dengan saringan pasir dan kerikil untuk memisahkan mikroorganisme dan kotoran kecil yang tidak terpisah pada tahap sedimentasi. Barulah air dialirkan ke reservoir atau tandon air dan siap didistribusikan ke rumah-rumah sobat untuk dikonsumsi. Ternyata banyak tahap yang harus dilewati agar air bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Air sangatlah penting bagi makhluk hidup. Namun, masih banyak yang tidak sadar betapa pentingnya menjaga kelestarian air. Penugasan. Sekarang tugas kalian adalah menuliskan apa dampak atau akibat dari tercemarnya sumber air. Dampaknya jika airnya diminum, dipakai mandi, atau dibuat yang lainnya yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini membantu dalam pembelajaran, baik di sekolah maupun di rumah. Serta saya minta maaf apabila dalam video pembelajaran ini masih banyak kekurangan. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.